rata sudah uh, tua semua. Bahkan pengawas pembina kita yang kemarin itu sudah pensiun. Kalau tidak salah Pak Agus ini hampir seumuran dengan saya, paling beda 1-2 tahun, ya. Dan selama ini kita kenal Pak Agus itu orangnya mobile, mau berbagi, ya, selalu mengikuti perkembangan. Alhamdulillah kita bersyukur Dinas Pendidikan mengamanahkan beliau untuk bersama dengan kita selaku pengawas pembina. Tentunya dalam perjalanannya mulai saat ini sampai beliau bertugas ke depan, kami berharap tentu ada banyak bimbingan, arahan supaya SMP 4 ini makin bagus. Yang saya hormati dua narasumber kita ini luar biasa. Melalui forum ini saya juga pernah sampaikan bahwa tidak banyak yang bersertifikat pelatih untuk aplikasi ini, ya. Dan kemarin alhamdulillah SMP 4 bisa meluluskan, dalam artian bahwa kita bangga selaku warga SMP 4 punya fasilitator untuk Office 365 ini. Bapak Ibu guru yang semangat, ya. Terima kasih sudah bergabung, ya. Meskipun ini di tengah pandemi, tetapi Bapak Ibu masih tetap semangat untuk meningkatkan kompetensinya. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bersama-sama mengikuti pelatihan Office 365. Salam serta salawat kita kirimkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri toladan buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya laporkan kepada Bapak Pengawas, ini bukanlah pelatihan pertama di tengah pandemi. Sebelum-sebelumnya kami SMP 4 sudah melakukan pelatihan-pelatihan yang sama. Terutama di awal pandemi di bulan Februari. Di bulan Februari itu kami memformulasikan bagaimana mencari model pembelajaran jarak jauh yang cocok dan bisa diikuti oleh anak-anak kita. Alhamdulillah pada saat itu kami memunculkan yang pertama masih di bulan Februari itu, akhir Februari itu menggunakan WA. Selanjutnya kami melakukan pelatihan yang sama untuk Zoom, ya, untuk Zoom. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa banyak pelatihan yang kita lakukan, gunanya itu untuk memberikan pembelajaran bervariasi, telah meningkatkan kompetensi teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita kembali menyepakati satu pelatihan, yaitu Office 365. Office 365 ini tentulah tidak semua mengungguli atau melebihi dari aplikasi yang lain. Tetapi paling tidak Office 365 ini memberikan beberapa kelebihan. Kemarin pada saat kita tes jaringan, alhamdulillah Bapak Ibu, keunggulannya ini Office 365, saya merasakan sendiri. Kemarin itu kalau masuk tidak perlu banyak cencong. Tidak ada password, tidak ada kode, tindih saja ikut rapat, langsung bergabung. Mudah masuknya, ya. Mudah masuknya Pak Haji. Kemudian yang kedua, dia mempunyai durasi lebih lama.
Saya tahu ibu-ibu ini dia suka kalau lama, ya. Jadi dia putus 40 menit, tidak seperti Zoom, ya. Terkadang masih mau, matinya gagal. Rasanya kalau dalam pembicaraan maksud saya ya, dalam sambutan mati. Nah, itu tidak enak. Zoom seperti itu masih mau mati nih, mati lalang gagai. Akhirnya pemirsa jadi tidak ini, ya. Kalau ini Zoom lama. Pokoknya ibu sampai puas. Makanya mungkin sambutan saya ini agak panjang. Karena saya tahu Anci suka kalau panjang. Kemudian Anci ini selalu ketawa ya. Serius dong. Kemudian memberikan fasilitas yang banyak. Banyak modelnya, banyak gayanya. Nah, kalau ibu suka yang fasilitasnya banyak, di sini pakai di Office 365. Ya. Banyak fasilitasnya. Nanti Pak Tamrin akan memberikan fasilitas-fasilitas apa, model-model apa bersama dengan Ibu Anci selama 3 hari ini. Ya. Apa saja fasilitas-fasilitasnya. Nah, kemudian, ini di platform untuk SMP 4, alhamdulillah tidak semua setelah bisa mengikuti Office 365 dengan gratis. Ya. Nah, ini berapa kegunaan ini Office 365. Ya, tetapi tentu masih banyak nanti yang akan diberikan oleh Pak Tamrin. Saya hanya mengungkapkan ini yang saya rasakan kemarin pada saat tes jaringan, ya. Nah, tentu selama 3 hari ini masih banyak lagi yang bisa kita rasakan, masih banyak lagi yang bisa kita kenal dari Office 365 ini. Kemudian model pelatihannya ini, mungkin bahasanya orang bilang learning by doing. Ya, learning by doing. Belajar sambil melakukan. Jadi kita ini baru mau belajar Office 365 sudah menggunakan mulai dari pembukaan. Ya. Nah, itu namanya learning by doing. Kita belajar sambil melakukan. Napa ya guru jamatoni, ya. Angka mato tu agak-agak ada yang perlu ya guru tapi jama bawam nih. Nah, ini kita belajar sambil melakukan. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa Office 365 ini menyajikan banyak kelebihan. Untuk itu, saya berharap kepada Bapak Ibu, ikutilah pelatihan ini selama 3 hari dengan serius. Ya, dan perlu saya sampaikan kepada Bapak pengawas, durasinya hanya 2 jam, tetapi sebenarnya mereka mengikuti pelatihan 3 hari full. Kenapa? Karena selama 2 jam mereka diberi, kemudian ada tugas selama 3 hari ini ada beberapa tugas yang harus mereka store, mereka kumpul sebagai bukti bahwa daya serap dari mereka terhadap pelatihan ini itu bisa kita lihat melalui tugas-tugas yang dikumpul, ya. Dan terima kasih kepada Bapak pengawas yang selalu mendampingi kami. Kami tentunya berharap seperti ini terus, harmonisasi antara kepala sekolah, pengawas, dan guru-guru, sehingga kita ke depan di dalam meningkatkan kompetensi guru-guru dan meningkatkan mutu pendidikan, kita senantiasa berkolaborasi. Kepala sekolah membutuhkan banyak masukan, dan salah satu masukan itu yang kami harapkan tentu dari Bapak pengawas. Kepala sekolah tidaklah mungkin mengetahui semuanya. Nah, saya welcome, silahkan masukkan saran dan kritikan untuk kebaikan dan kemajuan SMP 4. Kami tunggu itu, Bapak. Dan kepada Bapak pengawas, jangan
jangan merasa bosan, jangan merasa ini sungkan ketika ada hal yang ditemukan dalam perjalanannya kita kebersamaan kita empat, berikan ke kami sepanjang itu kebaikan SMPM. Dan sekali lagi kepada pemateri terima kasih sudah mau berbagi, dan kepada Bapak Ibu peserta mohon diikuti dengan baik, fokus ya. Waktunya hanya 3 hari tetapi manfaatnya luar biasa. Saya kira itu dari saya, dan terakhir mohon kepada Bapak pengawas memberikan arahan dan sambutan kepada kami agar jalannya pelatihan ini bisa berjalan dengan baik. Itu dari saya, mohon maaf kalau ada yang keliru. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 4 Parepare. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bagaimana, bisa didengar Bapak Ibu? Jelas? Sangat jelas, Pak. Yang saya hormati Bapak Kepala PTD SMP Negeri 4 Parepare, Bapak Ibu panitia, narasumber, serta teman-teman para peserta pelatihan yang saya hormati pula. Alhamdulillah, saya mengajak kepada kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama, sekalipun dalam bentuk webinar seperti ini. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita akhirkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita jadikan suri teladan, kita jadikan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi dari penjelasan Bapak Kepala Sekolah, banyak sekali harapan-harapan yang diharapkan dengan kehadiran saya bergabung di sekolah ini. Tentunya saya juga menyampaikan bahwa saya juga memiliki keterbatasan, dan pastinya kemajuan sekolah kita ini perlu kerja tim. Kita kerja gotong royong bersama-sama, karena tidak mungkin juga sekolah kita maju kalau hanya kepala sekolah berpikir, tidak mungkin juga maju sekolah kalau hanya pengawas. Maka kita ini satu keluarga, satu tim. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kalau kita lakukan secara tim, pasti hasilnya juga akan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ucapan terima kasih dan apresiasi tentunya saya sampaikan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah yang senantiasa memberikan saya kesempatan dalam setiap kegiatan. Teristimewa buat Bapak Ibu narasumber pada hari ini, ya, Pak Tamri dengan Ibu Nur Samsi. Terima kasih Pak. Ya, sebenarnya sekolah kita ini perlu bersyukur bahwa dengan adanya guru-guru kita ini mau berbagi, karena banyak sekolah guru-gurunya tidak bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Kenapa? Karena mungkin tidak ada yang bagus, mungkin ada yang lebih bagus daripada Pak Tamri dengan melakukan, tapi tidak mau berbagi seperti ini. Jadi inilah sebenarnya yang kita harapkan di masa pandemi di sini, bahwa sekalipun dengan keterbatasan sarana prasarana yang kita miliki, tetap kita bisa jalan, kita bisa adakan kegiatan seperti ini. Disadari memang meskipun ya banyak kelemahan-kelemahan dalam kegiatan ini, tidak semua, meski tadi saya lihat ada beberapa guru yang diundang tapi tidak semuanya bisa bergabung dengan kita, mungkin karena wifi-nya tidak ada atau kayak sarana internetnya yang kurang mendukung, sehingga hanya beberapa orang yang hadir. Apresiasi buat Bapak Ibu yang sempat bergabung di sini. Baik Bapak Ibu, dari kegiatan ini tentunya
ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Pasti yang pertama pasti kita ingin supaya kompetensi tenaga pendidik meningkat. Yang kedua ya pasti kegiatan ini memberikan kontribusi nantinya, terutama bagaimana membuat perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut secara online. Dari Bapak Ibu, dalam Microsoft 365 ini banyak fitur yang perlu kita pelajari. Jadi bersyukurlah sekolah kita dengan adanya narasumber kita ini yang mau berbagi. Bisa kita dapat ilmu apa sih isi-isi daripada Microsoft 365 ini. Kiranya yang kita pakainya adalah Microsoft Teams. Ada juga Microsoft Forms, ya. Ada Class Notebook, ada Sway, dan masih banyak hal-hal yang lain. Nah, semua ini bisa mendukung pembelajarannya Bapak Ibu. Oleh karena itu tentunya harapan kami ya kiranya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan maksimal, mengikuti sampai akhir. Teman-teman yang belum bergabung minta disampaikan supaya bergabung. Ya. Tadi kepala sekolah menyatakan bahwa platform SMP 4 melaksanakan kegiatan pelatihan musik ini. Ya tentunya ya memang betul Pak. Inilah namanya learning by doing. Kita belajar sambil melakukan. Karena kalau kita hanya mendengarkan teori-teorinya setengah mati kita Bapak Ibu. Ya. Jadi syukurlah sekolah kita ini kalau dilihat Bapak Ibu dari sekian sekolah kita ini adalah yang pertama melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi kita berterima kasih kepada guru-guru yang memiliki kompetensi yang mau berbagi. Nah, dalam kaitannya dengan learning by doing nanti ini, kalau kita sudah melaksanakan dengan baik, maka kita akan bisa mengarah nanti ke learning to live together. Ya, jadi saya membalas karena, tadi kepala sekolah mengatakan learning by doing. Kalau kita berhasil learning by doing pakai shake, maka kita bisa gunakan nanti ke learning to live together. Nanti kita bisa menggunakan dalam kebersamaan, dalam kehidupan kita bersama-sama, karena kita sudah pahami. Bapak Ibu, tentunya dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan beberapa hal selain daripada apa yang berhubungan dengan ini. Sebenarnya saya sudah sampaikan pada pertemuan kemarin, cuma karena terbatas seperti yang diundang hanya kurang lebih sampai 20 barangkali, bahwasanya kita tidak bisa hindari bahwa anak-anak kita sudah mulai jenuh. Sudah ada kejenuhan kepada anak-anak. Yang paling parah lagi kalau ada yang mengatakan saya juga sudah jenuh mengajar Pak PJJ. Nah, kalau Bapak Ibu guru merasa jenuh, kira-kira perlukan kita pikirkan apa yang Bapak Ibu harus lakukan sehingga kembali dulu kepada diri kita Bapak Ibu. Bagaimana caranya saya menghilangkan kejenuhan saya dalam mengajar. Jadi kalau Bapak Ibu sudah jenuh mengajar dengan PJJ, berarti bagaimana dengan anak-anak kita? Maka tentu perlu kita mencari solusi. Inilah solusi-solusi yang diberikan kepada kita dari narasumber. Barangkali kita perlu buat fitur-fitur lain yang lebih menarik buat anak-anak kita. Ya, meskipun memang Bapak Ibu disadari bahwa pelaksanaan PJJ dan BDR juga pasti ada kekurangan, kelemahan. Terutama di anak-anak kita yang digunakan anak-anak ya hardware-nya dengan software-nya seperti laptop dengan HP. Nah, pembelajaran daring ini desainlah materinya Bapak Ibu, gunakanlah hasil pelatihan nanti ini kita bisa mendesain pembelajaran kita sehingga lebih bisa berterima. Tuhan yang saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu bahwasanya memang pembelajaran daring yang kami perhatikan selama ini yang terjadi adalah saya lihat teman-teman guru hanya memberikan sepertinya ya saya melihat sepertinya yang paling banyak terjadi pada kita ini guru-guru hanya lebih banyak ya kemarin dilaporkan oleh teman-teman kita ini, tapi minim pengetahuan, minim penjelasan. Nah, bagaimana anak-anak? Itulah yang membuat sebenarnya banyak anak yang lupa bagaimana caranya bahwa kita mengerjakan tugas ini. Guru juga tidak menjelaskan,
tidak menerangkan ya yang kita tugas, meskipun kemarin juga sudah bukan bahwa ada yang mengaktifkan voice note, ya saya kira itu jalan satu-satunya untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak. Tapi voice note juga itu membutuhkan data yang besar Bapak Ibu, apalagi kalau anak-anak yang menggunakan data HP tidak sama dengan yang menggunakan WiFi. Oleh karena itu mari kita berpikir bersama-sama. Kemarin saya sudah kasih solusi bahwasanya bagi teman-teman guru yang ada WiFi-nya di rumah, kemudian ada anak-anak kita yang bertetangga dengan Bapak Ibu guru, undanglah datang ke rumah, fasilitasi anak-anak kita untuk bisa menggunakan WiFi yang ada di rumah kita, Bapak Ibu. Kenapa? Itulah saya kira itu juga merupakan amal ibadah kita selama PJJ ini kalau kita memfasilitasi anak-anak. Ya. Kemudian kemarin juga tetap pasti ada anak-anak yang tidak bisa bergabung. Jadi dengan anak yang tidak bisa bergabung, apalagi kalau jauh rumahnya, ya itulah tugas kita sebagai guru, kita laksanakan visi. Jadi saya ulangi kembali ini penjelasan saya minggu lalu karena di sini pesertanya agak banyak. Ya. Kemudian dalam kurikulum pandemi ini kan banyak kadang-kadang yang disederhanakan. Jadi karena saya lihat ini kemarin ada juga guru yang saya coba periksa, ternyata dia belum paham bahwa ada penyederhanaan kurikulum, sehingga padahal sudah dikurangi kadang-kadang ya dari 6 menjadi 3, 8 menjadi 4, bahkan jadi 4 menjadi 2. Nah, dipelajari Bapak Ibu, dilihat kadang-kadangnya, cari kita cari pelajari itu kadang, kalau memang tidak bisa diajarkan semua, kita pilih-pilih yang mana yang memang apalagi namanya istilah itu, bahwa memang itu wajib untuk diajarkan karena tidak semua, ada juga materi-materi yang ya memang tidak perlu kita ajarkan. Saya lihat kemarin kurikulum kelas 8 untuk bahasa Inggris itu ada lagu. Akhirnya saya katakan masukkan ke yang lain, hilangkan untuk sementara itu lagu. Nah, yang paling saya tekankan di sini Bapak Ibu, juga saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Bapak Ibu kalau tidak perlu terlalu banyak mengejar target kurikulum, ya. Kembali saya tekankan Bapak Ibu, ya, tidak perlu Bapak Ibu terlalu mengejar target kurikulum. Tapi yang perlu kita kejar adalah menyempurnakan bagaimana daya serap anak itu meningkat. Jadi kalau hanya target kurikulumnya Bapak Ibu hanya sampai 75%, tidak apa-apa Bapak Ibu, tapi daya serapnya bisa sampai 100%. Apa yang kita jelaskan, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak bisa tercapai. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya tekankan bahwasanya banyak teman kita ini lebih banyak memberikan tugas daripada penjelasan. Mohon Bapak Ibu, kalau saya dibaliklah, berikan bahwa anak-anak penjelasan lebih banyak, kemudian diberikan tugas-tugas, karena kasihan juga anak-anak kalau hanya tugas dikerjakan penjelasannya. Ya, dengan begitu anak-anak akan lebih pahami apa materi kita. Kalau dulunya yang biasa kita kasih sampai 10 tugas yang dikerjakan anak atau 5 dikurangi lah setengahnya. Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kayak indikator pencapaian kompetensi yang Bapak Ibu kita capai. Kalau IPK-nya hanya 3, TP-nya hanya 3, berikan saya anak-anak tugas 3 nomor saya mewakili masing-masing IPK atau TP, sehingga itu tidak akan menyulitkan buat anak-anak. Terakhir Bapak Ibu, saya juga instruksikan, karena ini juga instruksi dari Bapak Wali Kota yang disampaikan melalui Bapak Kepala Dinas, termasuk kami, adanya instruksi bahwa tolong ASN tidak ada yang keluar kota. Kalau juga kita sudah sampaikan ini, tetap Sherlock. Kepala sekolah juga kemarin sudah sampaikan bahwa guru wajib Sherlock setiap hari, karena tidak dilarang. Tapi Bapak Ibu, kami itu menyampaikan karena setiap ASN termasuk guru dilarang keluar kota tanpa izin oleh atasan. Jadi mohon Bapak Ibu ada keluar kota, yang apalagi kalau ada yang sampai keluar kota pergi ke pengantin, kemudian ada fotonya kemudian di-share ke Facebook, tolong. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan begitu tidak usah di-share Bapak Ibu, minta izin lah. Kalau memang agak mendesak, ya mintalah izin dari kepala sekolah. Kalau tidak mendesak tidak perlu. Kalau ada hajatan-hajatan Bapak Ibu, kalau mau hadiri hajatan, ya carilah waktu-waktu di mana keramaian tidak terlalu banyak. Misalnya bisa kita memulai datang lebih awal atau datang lebih akhir, karena kalau di saat acara inti itu biasanya berkerumun banyak orang. Tapi Bapak Ibu, ini penyakit memang tidak kelihatan tapi betul-betul bahaya. Ya, minggu lalu juga Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan betul-betul karena dia sudah rasakan.
Saya juga pernah kena 10 hari saya tinggal di rumah, luar biasa. Jadi mohon Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, teman-teman kita untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di luar. Ya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada terutama narasumber atas atensinya dalam memberikan materi kepada teman-teman. Ini sangat penting Bapak Ibu. Tentunya harapan saya ulangi bahwa harapan kami itu supaya bapak-bapak, ibu-ibu ini peserta tetap ikuti ini. Saya kira untuk sementara Bapak Ibu itulah sambutan saya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan terkendali. Amin insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pengawas. Ya. Acara selanjutnya itu paparan umum oleh trainer kepada Bapak Tamrin, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Agus Salih, Bapak Haji Agus Salih. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 4 Parepare, Bapak Haji Ahmad Makmur. Dan yang saya banggakan adalah Bapak Ibu peserta pelatihan yang telah bergabung. Ini jumlahnya 42, luar biasa, di luar dari ekspektasi kita. Saya kira pendaftar ada sekitar 45 ya, ditambah dengan panitia 5 orang jadi kita 50. Alhamdulillah 42 itu sudah mayoritas hadir. Karena saya di WA oleh beberapa teman-teman tadi, ada yang masih terkendala rupanya dalam hal instalasi aplikasinya. Salam dan selawat senantiasa kita kirimkan ke Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga saya ucapkan terima kasih juga ya kepada Bapak Ibu panitia yang sudah membantu kita semua, membantu trainer, membantu berjalannya kegiatan ini. Bapak Ibu, jadi syukurlah bahwa kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua. Kita tahu bersama bahwa sekarang memang eranya era digital. Dan kalau kita tidak menggunakan teknologi informasi untuk mengajar anak-anak kita berinteraksi dengan masyarakat orang lain, maka ya itu tentu membuat kita menjadi tidak produktif atau lumpuh di masa pandemi ini. Sehingga apa yang kita lakukan ini adalah upaya ikhtiar kita bersama untuk bangkit, untuk mau berubah, mengikuti perkembangan zaman dan menjawab tantangan saat ini. Ada dua platform digital besar di dunia saat ini, yaitu Google dan Microsoft. Tentu masing-masing memiliki kelebihan. Nah, untuk saat ini kita agak fokus ke Microsoft, utamanya Microsoft for Education atau Microsoft Office 365 ini. Karena di antara perdebatan para pakar IT dan pelaku digital bahwa untuk saat ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa fitur-fitur yang dimiliki oleh Microsoft ini alhamdulillah cukup banyak, cukup lengkap. Rapat kita yang terakhir, kita masih menggunakan aplikasi Zoom, dan itu rasanya tidak terlalu enak bagi saya. Depan Saudani petu sih, ya, atau masih mau itu barang itu lama-lama tinggal terputus lagi, ya, malam masih.
harus bersifat tamu memang Pak Haji. Ya. Jadi alhamdulillah dengan ini kita sudah tidak khawatir. Berhasil nanti, berhasil nak. Berhasil. Alhamdulillah dengan yang ada sekarang ini kita tidak terlalu khawatir lagi, kita tidak terlalu mau diburu-buru lagi, mau lama-lama ya pemanasan ya atau bicara-bicara, kemudian intinya ya tidak apa-apa karena kita tidak diburu-buru oleh waktu, itu satu. Kemudian yang kedua itu tadi banyak gayanya, banyak variasinya. Ya kan, untuk menjawab kejenuhan anak-anak kita sekarang itu ya perlu ada variasi-variasi. Ini dengan berbagai macam latar background-nya itu menarik secara visual sehingga anak-anak kita itu kalau dari segi pandangan matanya menarik, menantang, maka mereka itu menjadi pemicu atau penarik perhatian bagi pembelajaran kita. Ya. Lalu juga tadi bisa menjawab kendala PJJ itu bahwa anak-anak kurang paham dengan pelajaran akibat kurang penjelasan atau minim penjelasan dari guru. Alhamdulillah dengan aplikasi ini insya Allah ya kita sudah bisa cukup lama untuk berinteraksi, berkomunikasi, baik itu dalam rapat virtual seperti ini maupun dalam pembelajaran nantinya. Apapun itu kalau kita bisa puas, lega juga rasanya. Selanjutnya, ya pada paparan gambaran umum ini belum masuk materi, tetapi izinkan saya untuk sedikit mengeksplor apa yang tampil di layar kita ini Bapak Ibu supaya kita nanti bisa lebih familiar. Ada yang mengatakan bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Jadi saya akan share sedikit, mohon waktunya atau bersabar dulu Bapak Kepala Sekolah dan Bapak pengawas untuk tetap bersama-sama kita. Saya agak sedikit eksplorasi yang ada di Teams ini. Saya izin narasumber share sedikit ya. Sambil menunggu tayang di layarnya Bapak Ibu. Oke. Sudah tampak ya Bu Nur Samsi layar yang saya coba bagikan. Kelihatan ya. Iya. Tabe, jadi ini yang sudah tampak ini, yang gambar orang ini kelihatan ya. Ini untuk melihat peserta, berapa peserta yang hadir saat ini. Kita bisa cek melalui gambar orang ini, gambar partisipan ini, sehingga kita bisa lihat jumlah peserta yang hadir saat ini, yaitu ini Bapak Ibu, 41 peserta ditambah ada penyaji atau presenter 2 orang, jadi jumlahnya semua 43. Ya. Lalu ini bagusnya karena tanpa mengetik nama, kita sudah bisa langsung tahu siapa peserta-pesertanya ini. Begitupun juga siswa kita, nanti kita bisa langsung tahu siapa-siapa ini. Tadi tidak ada diketik nama, ini sudah langsung kelihatan bahwa oh ya ada namanya. Pak Haji Aziz, Bapak Agus Salim dan sebagainya. Kemudian ini juga yang tanda titik 3. Ini ada tulisannya unduh daftar kehadiran. Jadi tanpa anak-anak mengetik namanya, itu kita unduh saja ini atau download ini langsung kelihatan siapa-siapa yang hadir, menit keberapa dia hadir, dan menit keberapa keluar, seperti itu. Di sini juga masih di peserta,
kita bisa melihat bahwa ini ada pengaturannya, jangan izinkan peserta menyalakan suara. Jadi kalau tadi diklik ini, maka semua mati suaranya, seperti itu. Kemudian untuk kalau live ini, ya ini tanpa yang memiliki akun Microsoft ini pun juga bisa hadir dalam rapat atau pertemuan kita. Ya, kita bisa atur itu. Selanjutnya, untuk gambar yang mic ini tandanya bahwa ini dalam posisi mic-nya nonaktif. Ya. Kemudian gambar link ini kalau mau disaling link acara ini lalu dibagikan ke peserta. Ya. Selanjutnya yang gambar di samping ini Bapak Ibu, ini adalah pesan. Kalau kita mau menuliskan pesan karena tidak mau bertanya dengan lisan, kita bisa tuliskan pertanyaan kita di sini, atau ada info-info yang kita mau sampaikan. Ya. Selanjutnya yang gambar tangan ini, ya kalau ada di antara Bapak Ibu nanti di pelatihan ini yang mau bertanya, kita biasakan dengan raise hand atau angkat tangan dulu. Seperti ini, kalau angkat tangan, diklik, maka seperti Bu Andini Lawati ini sedang angkat tangan, itu mungkin tandanya nanti, ya ini. Kalau diklik lagi, maka hilang gambar angkat tangan tersebut. Kemudian di sampingnya, ini ada ruang terpisah, jadi ini mendukung untuk ada juga semacam kelompok nantinya. Kalau peserta pelatihan ini mau dibagi dalam bentuk kelompok, kita bisa buatkan ruang. Ya, buat ruang, sehingga nanti juga dalam pembelajaran anak-anak kita dalam satu kali virtual ini bisa mereka membuat kelompok di pembelajaran seperti ini. Ini kita tinggal tambahkan, ya, atur dan sebagainya. Selanjutnya, yang tanda titik 3 ini Bapak Ibu, ini yang banyak pilihan-pilihannya. Ada pengaturan perangkat. Ya, pengaturan perangkat ini, ya ini kalau kita mau setel speakernya atau mikrofonnya, silakan Bapak Ibu, atau juga kualitas kameranya yang model AD. Itu tujuannya. Kemudian opsi rapat ini, ya inilah tadi kuncinya kalau menyelenggarakan rapat seperti ini. Ini ada pilihan-pilihannya. Apakah setiap orang bisa melewati lobby? Ya, artinya tanpa akun Microsoft pun ini bisa masuk bergabung dalam rapat ini. Ya, tetapi kalau kita pilih hanya satu perusahaan saja, maka hanya satu organisasi, hanya yang memiliki akun SCH-ID ini yang bisa masuk bergabung dalam rapat. Jadi saya ini setting semua orang, jangan sampai ada di antara teman-teman yang belum aktifkan akun Microsoft yang diberikan. Di bawahnya ini beritahu saat penelpon bergabung atau keluar. Ini juga yang paling utama Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang menjadi penyaji atau yang istilahnya menyelenggarakan webinar, siapa yang bisa menjadi presenter? Artinya kita bisa memilih, pengaturannya sekarang hanya saya yang jadi presenter. Ya, tetapi nantinya saya bisa mengatur seperti tadi, Ibu Nur Samsi saya jadikan presenter, Bapak Haji Makmur bisa jadikan presenter, Bapak Agus Salim saya bisa jadikan presenter, sehingga beliau bisa juga memperlihatkan nanti materinya kepada peserta. Ya, itu saya kira bagusnya. Ini bukan cuma satu atau dua, tapi beberapa kita bisa jadikan sebagai presenter. Selanjutnya,
masih di titik 3. Nah, ini catatan rapat. Oh ya, maaf, ini ya. Ya, betul, catatan rapat. Kalau dalam rapat ini kita mau melakukan mencatat, biasanya kan sementara rapat kita mau ada catatan-catatan, kita bisa lakukan di sini Bapak Ibu. Ya, tulisan catatan rapat, dan ini akan tersimpan tanpa kita save, tanpa kita kirim apa dan sebagainya. Ini akan tersimpan di drive kita, namanya OneDrive. Selanjutnya, nah ini tadi pilihan-pilihannya Bapak Ibu untuk pengaturan rapat ini. Galeri ini galeri besar. Kalau ini dipilih galeri besar pratinjau, ini akan lebih banyak lagi menampilkan gambar atau foto Bapak Ibu. Ya, itu gambar yang besar. Nah, ini tampilannya ya. Nah, itu tadi pilihannya. Jadi kuncinya itu di tanda titik 3 ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau menjadi pengajar di kelasnya, ini bisa diatur kalau mau melihat banyak peserta siswa yang hadir. Kemudian ini mode bersama pratinjau ini yang seperti tadi kita ada di gedung bioskop. Ya, seperti kalau kita ada di gedung ruang bioskop. Nah, itu tadi pengaturannya. Dan yang bisa kelihatan di sini adalah yang mengaktifkan kameranya, dan ini bisa memuat sampai 49 peserta. 49 orang, jadi cukup banyak ruang kursi yang disediakan. Layar penuh ini kalau kita mau tampilkan secara penuh layarnya, kalau ini terapkan efek latar belakang. Nah, ini juga menariknya karena ada beberapa efek-efek atau latar ini Bapak Ibu. Ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu kalau menggunakan laptop. Kalau HP agak sulit untuk munculkan atau mengganti efek-efek latar belakang ini Bapak Ibu. Ya, misalnya saya ini ada di dunia Minecraft ya. Biasanya anak-anak kita itu suka yang sifatnya games. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Atau yang lain juga banyak pilihannya di dalam. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ada suatu acara seperti konferensi PGRI atau apa, pusat berikan kita background untuk ditampilkan di layar. Nah, bagaimana caranya? Ya, maka kita pilih ini Bapak Ibu. Ya, ini tambahkan baru, tambah baru ya, tambah baru. Ya, tambah baru. Ini tambah baru. Lalu kita pilih di mana kita simpan background tersebut. Ya, di mana kita pilih background tersebut di device atau komputer kita. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Misalnya waktu Hari Guru ada background seperti ini yang dibagikan dari pusat, maka ini bisa tampil juga backgroundnya Bapak Ibu. Ya, saya coba ke galeri supaya lebih jelas ini efek latar belakangnya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada gambar ya, aktifkan keterangan live. Ya, ini kalau di ini ya, kita mau supaya terbaca karena ada yang memiliki bahasa yang lain, ini biasanya muncul teks berbahasa Inggris di bawahnya ini. Saya sedang bicara ini langsung ditranslate. Ya.
langsung ditranslate di bawahnya apa percakapan kita. Kalau ada yang berbeda bahasa ya, berbeda bahasa, ada misalnya orang asing yang ikut di rapat kita, webinar kita, maka ini muncul translate bahasa yang saya sampaikan itu di bawahnya. Ya. Tapi memang ini masih sifatnya yang bahasa Inggris, belum ada bahasa daerah, belum ada yang berbahasa Bugis. Ya, mungkin nanti kalau ada pengembangannya, ya itu bisa dilakukan. Kemudian yang gambar ada tanda merah ini, hentikan perekaman atau rekam, ini tanda untuk memulai perekaman secara otomatis. Jadi apa yang kita lakukan saat ini terekam secara otomatis dan akan tersimpan secara otomatis ketika kita hentikan perekaman. Langsung akan tersimpan di drive kita atau penyimpanan awan kita. Dan itu mudah untuk mendapatkannya kembali. Ini papan angka di bawahnya. Kalau kita mau menelpon atau memanggil, ya. Jadi Teams ini sangat lengkap, Bu. Tidak hanya digunakan untuk chat, untuk rapat, tapi bisa juga digunakan untuk menelpon. Ya. Terakhir di bagian bawah adalah matikan video masuk. Ya, ini pilihannya kalau kita mau mematikan video yang masuk. Di samping tanda titik 3 ini ada gambar kamera. Ini fungsinya untuk mengaktifkan kamera atau menonaktifkan, Bapak Ibu. Ya, lalu di sampingnya gambar mic tadi untuk kalau kita mau nonaktifkan mic-nya, dan di sampingnya ini adalah untuk kita mau share, ya, share materi. Misalnya kita ada materi nih yang kita mau perlihatkan. Nah, kita tinggal klik ini lalu menuju ke materi. Tapi syaratnya materi itu sudah harus terbuka di device kita, harus terbuka. Ya, kalau saya coba contohkan, ya, yang seperti tadi ini bahwa saya bisa menunjukkan fitur-fitur atau konten-konten yang dimiliki oleh aplikasi Teams ini. Memang saya lihat jaringan di lab ini agak lambat ya, ini karena banyak pengguna saat ini. Biasanya kalau diklik satu kali itu langsung muncul. Ya, tapi mohon maaf saja karena memang ya saya coba tayangkan satu Bapak Ibu bagaimana mengaktifkan itu, karena kalau kita mengajar atau menjadi penyaji dalam pelatihan seperti ini, maka tentunya kita nanti akan menayangkan materi kita, akan mempresentasikan PowerPoint kita atau hal-hal yang kita ingin tunjukkan kepada peserta atau anak didik kita saat mengajar menggunakan aplikasi ini. Sedikit lagi ini akan terbuka. Dan saya mau perlihatkan ketika kita mau menunjukkan ke peserta hal yang terdapat di laptop atau di komputer kita. Ya, sambil menunggu itu Bapak Ibu, saya coba. Lalu ini tinggalkan Bapak Ibu ya, ada dua ini pilihannya. Makanya kemarin itu waktu tes jaringan, saya sudah tutup laptop, saya sudah tinggalkan. Tetapi teman-teman di belakang masih bicara ya, masih diskusi. Padahal saya sudah keluar, saya sudah simpan laptop ini di tas. Sedangkan yang paling pertama membuat pertemuan ini adalah saya. Saat itu juga saya tidak punya asisten untuk saya jadikan CO host.
saya langsung tinggalkan saja. Ini kalau ditinggalkan, artinya durasi waktunya ini tadi itu ya, ada 6 minggu, 1 kali di jadwal seperti ini. Jadi yang di belakang masih bisa lanjut, sementara mungkin kalau kita ada urusan atau kepentingan kita bisa pilih tinggalkan. Kalau akhiri rapat maka semuanya akan selesai. Tapi kalau hanya tinggalkan saja, ya berarti walaupun kita host, kita bisa tinggalkan, kita bisa tutup laptop, kita bisa selesai, sementara yang lain juga masih tetap lanjut. Ya. Itu saya kira Bapak Ibu, sambil nanti saya mencoba membuka tadi daftar hadir itu supaya kita bisa lihat sama-sama. Ya. Saya coba stopkan ini share-nya. Oh ya, sudah terbuka rupanya daftar hadirnya. Saya mohon Bapak Ibu bersabar, saya coba tampilkan ya. Yang saya tadi download daftar hadir kita ini. Memang lama sekali. Ya baru saja ada konfirmasi memang dari Bapak Agus Salim, Bapak pengawas kita, leave dulu atau keluar dulu karena ada urusan yang penting untuk diikuti, tidak apa-apa. Karena memang sesi ini adalah pemaparan umum sebelum masuk di materi sebentar pukul 13.30 sampai dengan 15.30 atau durasinya ada sekitar 2 jam. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, muncul ya. Bu Anci muncul ya keterangan daftar hadir ini yang dalam bentuk Excel. Mungkin jaringan saja berproses. Saya coba perlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa ini bisa muncul sendiri daftar hadirnya. Ya. Excel daftar hadir. Oke, saya coba ulangi lagi. Ada ya, muncul ya. Ya, betul. Ini jadi tadi yang saya unduh. Sudah ada muncul, Bu Haji. Ya. Ya. Ini menandakan Ibu Maria yang pertama hadir setelah saya ya. Tapi lalu Ibu Maria keluar lagi pukul 9 lewat sekian ya. Lalu karena memang Ibu Maria tadi izin saat di sekolah katanya mau kembali ke rumah, nanti di rumah lagi bergabung. Rupanya bergabung lagi Bu Ratna, bergabung lalu keluar, bergabung lagi Bu Risna, Bapak Agus Salim bergabung. Iya, Ibu Asrani Mursalim. Nah, ini semua. Ibu Nur Samsi, Ibu Ros. Ini sudah tanda-tanda yang sudah berhasil masuk ya. Ibu Rosmana Dewi, Siti Rumaisa, Muhammad Akbar, Bapak Makmur. Ini lengkap semua, menit-menit masuk, bergabung atau kalau keluar atau masih bertahan. Ya, Ibu Sri Wahyuni kena keluar. Pak Haji Asis bergabung, Ibu Karya hadir. Ibu Haji Hartati, Ibu Selvi, Ibu Cica Sisa, Pak Saripuding, Ibu Herati, Ibu Herawati, Ibu Siti Aminah, Pak Arling. Wah, Pak Arling ini suka keluar masuk ini anak muda. Bahaya ini. Suka keluar masuk iya. Bapak ini dicurigai keluar masuk anak muda itu sih. Pokoknya ya Ibu Masta, Ibu Baby, wah mantap. Ibu Karyawati ini guys mungkin pakai akun lain ini Bu Karyawati, posisinya sebagai tamu tapi juga tetap bisa masuk bergabung. Itu karena tidak aktifkan akun Microsoft dari sekolah. Pak Basuki alhamdulillah wah, jauh-jauh dari Sidrap luar biasa bergabung. Hore.
Luar biasa. Mandre sikit sirangi teloy. Onya mestinya wae. Nya mestinya wae anci dia ke sekolah ya. Pokoknya konsumsi ditanggung. Ibu Kartini, Ibu Haji Heria, Ibu Dirwana, Ibu Masni, Pak Irwan, alhamdulillah Ibu Hajra, gabung Ibu Yuliati, Pak Sakir. Wah, ya sudah ada Ibu Haji Andi Urpi. Wah, alhamdulillah Ibu Haji Situ Suwarna meluangkan waktu juga bergabung. Tinggal 1 bulan pensiun Bu Haji, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan Ibu Asmi bergabung. Ya, jadi itu jadi itu Halo Pak. ya. Ya, silakan Pak Haji Asis. Di mana posisi Halo, ini Pak semangat Haji Pak. Asis? Iya. Semangat semua nih. Luar biasa. Ye Pak Haji. Alhamdulillah. Pak Haji bersama dengan kita. Langsung terobati kerinduan ini, ya. Apa iya. Itu untuk sementara dari saya. Iya, ke Pak Basuki. Ya, itu sementara. Ya. Pak Basuki. Oke. Haji Asis. Wah, sisa. Weh, mandi tak kue. Weh, mandi tak kue. Operator Pak Basuki. Weh, mandi tak kue. Silakan Pak. Weh, lo main dong. Nur, munculkan Nur. Maria Usawak kemige. Oh, gitu Maria Usawak. Oh, Pauki. Hei, Oh, Pauki. hei. Gak ketelu. Munculkan. Ketelu. Munculkan. Telur ah. Oh, gue masih. Mai ke kue. Oh. Lo main dong. Eh? Lo main dong. Kentucky, Pak Haji. Pak Haji Asis, Kentucky. Lo kue. Sama di rumah. Oh, waseng ko masigi. Wala, Paano kita masigi mo kita? Lo mardang, lo main dong. Lo mardang. Jadi mite urut. Pero, Lo main dong. kue Lo main sertifikat mo, kaya sertifikat Alena. Ya Pak. Isaliwa kia Pak, way pilih pake. Oh, nyawa. Pina ano perumahan. Nyawa betul. Iya. Perumahannya. Jadi saliwa ki boleh mama no. Kabur nama tu ya korek. Kailangan- Kabur nama tu. Ada mo kabur. Kilala boleh. Belok ke kabur. Jadi Mikalo Nilo ko mas. beru. Mikalo beru. Oke, Bu Jangan. Samsi, boleh itu sekedar pemaparan dari saya, terobati juga rindu ini ya. Saya kembalikan kepada Ibu Nur Samsi. Silakan Ibu Anci. Silakan Bu Anci. Indah, Ya, terima kasih kepada kembali beli suaranya. terima kasih kepada Pak Tamrin, Kembali suara. para umumnya tentang kegiatan kita beberapa hari ke depan ini. Jadi acara selanjutnya untuk acara pembukaan ini yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Suwarno. Kepada Bapak, mohon silakan. Tapi Bapak Ibu dengar suara saya? Dengar cukup jelas. Ya, baik. Wih, sumpah dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menadahkan tangan, marilah kita sejenak menundukkan kepala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ghafirli wal walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah yang Maha Pengampun. Ampunilah
kami, hilaf dan salah yang pernah kami lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, pembimbing hidup kami, bimbinglah setiap langkah kehidupan kami, tepat guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini. Ya Allah, ya Tuhan, hari ini kami mengadakan pelatihan pemanfaatan Office 365 guna menambah pengetahuan dan wawasan kami. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Rabb, ridhoi dan berkahilah acara kami ini. Ya Allah, ya Rahman, hidupkanlah kami dalam cahaya rahmat dan keinginanmu. Pastikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepadamu. Dan bimbing setiap langkah hidup kami. Sungguh tempat kami bergantung. Rabbana salam husana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal ghasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita pembukaan dengan pemanfaatan Office 365. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mari kita menyampaikan terkait dengan kegiatan Ya. Jadi insya Allah kita ketemu lagi nanti pukul 13.30 atau pukul 1:30 untuk materi pertama yang tidak kalah menariknya, ya, yaitu tentang bagaimana membuat kelas nanti dan juga bagaimana mengenal lebih dalam tentang Microsoft ini. Saya kira itu informasi yang penting disampaikan kepada teman-teman peserta supaya bertahan. Nanti insya Allah pukul 1:30 kita lanjut untuk materi pertama, Bapak Ibu. Ya, lapar kita resetting. Ya. Dikirim nanti konsumsinya, dikirim online, ya. Oh ya, tadi main-main. Jadi bisa kita keluar dulu ya. Bisa keluar, silakan Bu Haji. Bisa saling menyapa. Iya. Bisa keluar dulu.